Jadi change.org adalah sebuah wadah. Pada intinya wadah untuk masyarakat berpartisipasi dan bersuara. Kalau misalnya dulu partisipasi dan suara masyarakat itu diperlukan hanya pas pemilu, sekarang dengan adanya teknologi media sosial, kita bisa berpartisipasi atau bersuara kapanpun itu berdasarkan isu atau kepedulian apapun. Kalau misalnya masyarakat peduli terhadap pendidikan, maka mereka bisa bersuara. Lingkungan hidup, mereka juga bisa. Jadi melalui sarana petisi online yang kita punya, siapapun bisa mulai petisi yang mereka inginkan. Petisi-petisi itu kemudian dilempar kepada masyarakat, kepada netizen, dan masyarakat yang memilih mana isu-isu yang penting bagi mereka. Kalau misalnya kita cuma buat petisi kemudian kita diemin aja, maka tidak akan kemana-mana. Sederhana saja, ada masyarakat di Mentawai yang banyak nelayan dari luar masuk ke situ dan melakukan pemboman laut untuk menangkap ikan. Itu akan menghancurkan karang dan pada akhirnya ikan akan kabur dari situ semua. Dan akhirnya juga nelayan akan sengsara di situ. Mereka mulai sebuah petisi, tapi bukan hanya dimulai saja, disebar ke seluruh dunia, ditaruh video pemboman ikan itu, pemboman laut itu, dan akhirnya di-share oleh orang-orang seperti Paul Walker, Richard Branson, dan akhirnya terlihat oleh pemerintah kita dan dipanggil ke Jakarta, masyarakat Mentawai itu untuk berdialog dan akhirnya diberikan bantuan yang luar biasa banyaknya untuk menghentikan bom laut tersebut dan akhirnya berhasil gitu. Jadi apakah petisi efektif atau enggak? Jelas bisa efektif, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang orang juga banyak nggak ketahui adalah bahwa change.org merupakan sebuah social enterprise, wirausaha sosial. Artinya kita beroperasi seperti sebuah perusahaan, tetapi misi utama kita adalah misi yang sosial. Dan sebetulnya kan social enterprise itu ya, jadi memiliki atau sebuah organisasi yang memiliki idealisme dari sebuah non-profit, tetapi menggunakan proses, struktur, dan bisnis model dari sebuah perusahaan untuk alasan sustainability gitu. Nah, saya pikir perlu banget ini ada di Indonesia dan masih banyak yang kita perlukan gitu. Kenapa? Karena dulu mungkin kita tinggal dalam dunia di mana kita harus memilih. Kita mau berbuat baik atau kita mau menafkahi diri sendiri. Sekarang dengan adanya social enterprise, ini bukan pilihan lagi. Kita bisa hidup makmur, mungkin nggak kaya-kaya banget, tetapi makmur. Tapi kita juga bisa hidup dengan membantu orang 100% gitu. Nah, ini pilihan yang mungkin dulu sangat jarang, tapi sekarang sudah mulai muncul gitu dan sudah mulai memotivasi orang-orang untuk terjun ke dunia sosial gitu, untuk membantu atau berkontribusi terhadap orang lain. Jadi Indonesia tidak kekurangan dalam masalah kita banyak, tapi kita juga gak kekurangan sama ide dan orang-orang yang ingin berbuat baik. Dengan adanya social enterprise, ini menghubungkan antara orang-orang yang baik, ide yang baik, dan solusi dari masalah-masalah kita yang ada di Indonesia ini. Mungkin masalah dibalik belum banyaknya social enterprise di Indonesia, itu nomor satu tentunya ada di keberanian. Orang masih belum begitu banyak role model atau success story mengenai social enterprise sehingga orang takut untuk memulainya itu sendiri. Nomor dua tentunya adalah masalah dana. Belum banyak orang-orang yang aware mengenai social enterprise yang mau invest ke dalam social enterprise. Karena biasanya kalau invest itu ke perusahaan yang profit. Atau kalau donasi ke sebuah amal. Tapi karena ini di tengah-tengah, jadi belum banyak orang yang sadar bahwa ini sebenarnya ada sebuah solusi win-win yang kalau misalnya diinvest, bukan hanya invest secara uang, tapi invest secara impact, secara dampak sosial gitu. Perlu diketemukannya orang-orang yang ingin untuk investasi, bukan hanya untuk return of investment, tetapi untuk dampak sosial juga. Dan kita perlu hubungkan orang-orang ini kepada orang-orang yang memiliki ide dalam dunia social enterprise. Nah, ketika saya mendengar mengenai ide Ideas for Indonesia yang ada di Idea Fest 2015 ini, tepat sekali ini menjadi jawaban dari masalah yang tadi saya ungkapkan mengenai ketidakterhubungan antara masalah, ide, orang yang memiliki ide tersebut dan sumber dana gitu. Karena dengan orang
mengembangkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah, kemudian bisa dipertemukan dengan sumber dana tersebut, sehingga ide itu bisa hidup dan terus berjalan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Sebenarnya ide-ide yang saya paling tertarik justru adalah bukan ide-ide yang super besar dengan skala nasional. Saya betul-betul percaya bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalah Indonesia di masalah nasional, kita harus mulai dari masalah-masalah lokal. Jadi senang banget kalau misalnya saya bisa melihat ide kalau misalnya di daerah A, masalahnya adalah mengenai petani, maka idenya adalah khusus untuk petani. Kalau di tempat B, masalahnya adalah pendidikan, maka idenya khusus untuk pendidikan di daerah tersebut. Justru ide-ide ini kemudian yang kalau misalnya sukses, dan karena skalanya kecil, resikonya juga sedikit dan pembelajaran lebih berkelanjutan, ide ini lalu bisa direplikasi ke daerah-daerah lain. Saya pikir yang seperti ini yang berpotensi paling besar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang terbesar. Jadi teman-teman jangan lupa submit ide-ide bisnis kreatif yang berdampak sosialnya paling telat tanggal 15 Mei ini di ideafest.id. Kita tunggu ide-idenya. Perubahan itu tidak mudah. Makanya saya pikir masa depan dari Indonesia itu ada bukan pada anak-anak muda yang hanya memiliki ide yang pintar saja, tetapi memiliki keberanian dan ketekunan untuk merealisasikan ide-ide tersebut.